Jadi dulu uangnya habisnya karena apa? Bangun ini sama sisanya dipakai pengobatan. Kalau misalkan, misalkan ya, Ya, bangunan rumah ini nantinya hanya menjadi ya terbengkalai, nggak sampai terpakai, terus juga besi-besi ini hanya menjadi rongsokan, itu gimana? sedih tapi ya udah terima aja, gak apa-apa. Nah teman-teman, seperti inilah bangunan rumah sepeninggalan almarhum yang meninggalkan 3 orang anak, teman-teman. Dan saat ini 3 anak yatim tersebut tinggal sama bibinya. Jadi teman-temanku semuanya, Indri sampai saat ini itu sampai takut gitu ya untuk menikah, teman-teman, karena sudah ada banyak yang melamar gitu ya. Intinya kalau seorang anak perempuan kemungkinannya nantinya itu akan dibawa sama suaminya gitu. Makanya Indri ini sedang berusaha, teman-teman ya, mengumpulkan rezeki untuk menyelesaikan bangunan rumah ini dengan tiap hari jualan cibai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Neng? Habis dari rumah nenek. Habis dari rumah nenek, jalan kaki Iya. berdua. Ya, Jadi nenek mah masih ada gitu. ada. Oh, masih ada. Kalau kakek Ada. masih ada. Oh, justru teman-teman yang Indri ini kakek sama neneknya itu masih ada ya. Dari ibu, dari ayah nenek kakeknya. Dari ibu. Dari ibu. Oh, dari ibu. Kalau dari ayah Udah meninggal. dua-duanya. Jadi teman-teman ternyata gadis yatim piatu ini, teman-teman, itu masih ada nenek dan kakeknya. Cuman agak jauh gitu ya. Jalan kaki tadi. Waduh, teman-teman. Nah, kebetulan tadi teman-teman saya pas lewat ke sini gitu ya, kelihatan punggungnya itu kayak semacam-macam kenal gitu ya. Ternyata benar, teman-teman, ada Intan sama Indri. Ya udah kita sambil ngobrol teman-teman ya di sini ya sama Neng Intan sama Neng Indri. Jadi masya Allah di rumah indahnya, dirinya sawah gitunya, jalan-jalan tuh. Nah, dan juga teman-teman saya mau nanya, ini teh kampung apa? Kampung Gunung Kicau, Gunung Kicau. Kalau desanya? Desa Sukakarsa. Desa Sukakarsa ya. Nah, teman-teman, di sini aja nih ada saung yang memang saungnya ini enakan banget untuk ngobrol sama Neng Indri sama Neng Intan ya. Bisa naik? Bisa ya. Oke, teman-teman tuh. Masya Allah. Di sekitaran sini itu luar biasa indah banget ya wilayahnya ini gitu ya. Suka apa namanya teh? Desa apa? Desa Sukakarsa. Ya, Desa Sukakarsa, teman-teman ya. Masya Allah, di sini mah walaupun di musim kemarau yang begitu sangat panjang, teman-teman, di sini itu untuk air sangat melimpah ruah. Teman-teman, kita lanjut aja ini teh ngobrol sama mereka, gadis yang penyabar, teman-teman ya. Dede Intannya tahfiz Quran, Dede Indrinya juga sama tahfiz Quran, teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kali ini kita sudah bersama dengan gadis yatim piatu yang ditinggalkan ayah dan ibunya meninggal. Kurang lebih berapa tahun nih? 4. 4 tahun ya, sampai dengan sekarang gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman, Neng Indri sama Neng Intan ini ternyata mereka suka menghafal Al-Quran. Kalau bisa dikatakan mah tahfiz ya, orang-orang yang selalu berusaha menalar atau menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan hafalan Al-Quran ini buat dede-dede berdua gitu ya, menjadi ladang pahala nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan menjadi bangga buat ayah dan ibunya almarhum di akhirat sana. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk hari ini gimana kabarnya Indri sama Intan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
Kita akan tanyakan buat Dede Indri sama Dede Intan ya, kesehariannya mungkin tidak beda jauh sama ya. Ini Dede Indri sama Intan kalau pagi-pagi bangun jam berapa? Setengah lima. Terus apa kegiatannya? Mandi. Mandi. Suka ngaji subuh nggak? Suka ya, jadi ngaji subuh dulu kalau Intan gitu. Kalau Indri pagi-pagi apa? Langsung nyiapin buat dagang. Nyiapin buat dagang ya. Jadi pagi-pagi itu nyiapin pagi-pagi buat dagang itu jadi bikin dulu gitu. Bikin apa? Cibai, karoma, cireng, terus apa lagi? Cirambai. Cirambai. Itu nyiapin dagangan. Itu nyiapin dagangan sampai jam berapa? Jam 10 pagi. Dari jam setengah 5 teh sudah nyiapin dagangan sampai jam 10 pagi. Nah kalau Kamil tuh ada yang kecil itu diantar dulu berarti? Iya. Dipotong dulu ke dia ngantar dulu Kamil ya. Terus balik lagi, terus nyiapin itu. Nah kalau Intan jam berapa berangkat sekolah kalau pagi? Jam 7. Jam 7 Intan berangkat sekolah. Sekolahnya SD apa MI? MI. MI-nya jauh dari rumah Intan? Enggak, dekat. Dekat ya, alhamdulillah. Jadi dekat, jam 7 berangkat gitu. Nah kalau De Indri jam berapa berangkat ke tempat kantin itu? Jam 10. Jam 10. Jam 10. Jadi jam 10-nya itu berangkat ke pesantren, ke kantin ya. Sambil bawa dagangan. Ya. Kira-kira bawa dagangan kalau di total berapa tuh? Ya, kalau habis semua lumayan lah. Lumayan ya kalau habis semua ya gitu. Jadi ada teman-teman itu pagi itu berarti nyiapin itu teng-tengannya macam gimana? Teng-tengannya di teng-teng apa bagaimana bawanya ke kantin itu, bawa dagangan Di depan motor. di depan motor gitu ya, dibawa di tenteng. Oh jadi ya mau nanya nih, ini Indri bisa bawa motor berarti? Bisa. Alhamdulillah. Dulu itu yang beliin kendaraan bermotor siapa? Saya sendiri Beli. Masya Allah, hebat kamu. Beneran ini bukan peninggalan almarhum atau almarhumah? Bukan. Ada. Bukan ya. Jadi beli motornya berapa? Kamu hebat. Nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa. Berapa beli motornya? 4.200.000. Itu gimana nih? Ini teman-teman, saya penasaran ini teh ya dengan kendaraan bermotor itu. Itu ceritanya gimana bisa punya kendaraan bermotor itu? Gimana awal mulanya? Kan susah kalau pakai yang motor yang gigi bekas bapak mah. Jadi beli lagi yang itu. Beli lagi yang itu. Supaya bisa bawa dagangan banyak gitu ya. Nah itu uang itu ngumpulinnya kayak gimana? Hasil nabung, sisa uang dari dagang. Hasil nabung sisa kebutuhan sehari-hari. Ya. Berapa tahun? Ada nggak 4 tahun? Iya, dari awal. Dari awal jualan, dari awal dagang. Nah ini dagangnya itu sebenarnya awal mulanya dagang itu dari berapa tahun itu awal mulanya? Apakah dari keluar sekolah apa baru-baru? Dari sekolah. Jadi keluar sekolah? Ya, langsung apa tuh? Dagang? Iya. Itu gimana tuh? Kamu dagang kan di kantin sekolah di situ. Kamu suka malu apa enggak? Enggak. Hah? Enggak? Beneran? Kebutuhan lebih utama daripada malu gitu ya? Iya. Keren, kamu bener-bener luar biasa nih temen-temen ya. Ini ayah ibunya tidak ada. Almarhumah meninggalkan Dede ini berdua. Tapi Dede Indri ini luar biasa, punya kendaraan motor itu hasil daripada jualan cireng cibai ya, dikumpulin gitu ya. Itu beli motor waktu masih ada ayah apa sudah tidak ada ayah? Sudah tidak ada. Jadi justru tidak ada ayah, sudah tidak ada ayah, justru Indri lebih kuat lagi gitu, punya keinginan, punya cita-cita.
Gitu, Masya Allah. Adik-adiknya sekolah dua-duanya. Kamu bener-bener jadi ibu, bener-bener jadi bapak gitu ya buat adik-adiknya. Intan, gimana itu Teteh luar biasa seperti itu? Gimana perasaan Intan? Gimana? Senang. Senang aja gitu. Oh. Gimana, pernah nggak ngelihat Teteh itu ngeluh, nangis apa gimana, pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Beneran, Dri? Kamu nggak pernah nangis gitu? Sempet nggak kamu nangis gitu kayak semacam hari-hari begini? Pernah nggak kamu nangis? Pernah. Pernah. Gara-gara apa? Sedih aja. Sedih aja gitu. Sedihnya nggak jelas gitu. Mungkin gara-gara apa gitu. Kira-kira yang pernah bikin Indri bingung sama Indri sedih apa kira-kira? Ini bisa gak nanti gitu sampai mereka besar saya bisa bertanggung jawab untuk mereka. Jadi bingung dan sedihnya itu bisa nggak gitu? Saya membesarkan adik-adik berdua gitu, Intan sama Kamil. Masya Allah, luar biasa. Bener-bener peluk dulu deh Teteh Intan ya. Peluk dulu. Kenapa? Jadi bener-bener sayang tuh sama Tetehnya. Jadi serba salah buat Dede Indri ya. Yang paling ditakutkan sama Intan apa? Malah Teteh nikah. Kalau Teteh nikah. Kalau Teteh nikah. Kenapa kalau Teteh nikah? Apa yang ditakutkannya apa? Kenapa? Takutnya apa kalau Teteh nikah? Takutnya apa? Ditinggalkan begitu? Ditinggalkan. Jadi teman-teman, gadis berdua ini nih kalau ada apa berdoa itu saling senggol teman-teman ya. Saling senggol, kalau ada apa-apa itu ada kodenya, ada kode gitu, kayak semacam disenggol apa gitu. Ini kalau di rumah suka-suka pada curhat nggak? Suka curhat nggak di rumah Indri? Suka. Curhatnya apa? Kegiatan sehari-hari Intan. Curhatnya kegiatan sehari-hari Intan. Suka nanyain nggak Intan sama Teteh gitu? Teteh udah punya pacar apa belum gitu? Pernah nggak nanya gitu? Nggak berani. Oh, jarang ya, jarang gitu. Jadi teman-teman ini luar biasa ya. Dede Intan ini jarang menanyakan khusus pribadi. Pada kenapa takut Teteh menikah? Teteh itu udah apa ya? Udah pas banget buat menikah ya. Oke teman-teman, ini obrolannya kita sudah lumayan lama. Kita sambil jalan aja ya. Sampai ke tempatnya siapa? Indri sama Intan ya. Oke teman-teman, kita sambil jalan aja melewati wilayah sini ya, wilayah kampung apa? Gunung Kicau teman-teman ya. Yaudah tuh Indri sama Intan duluan jalannya ya. Gitu. Oke teman-teman, kini kita sudah berjalan tadi ya, cukup lumayan jauh ya teman-teman dari sini. Jadi ini adalah jalan pintas menuju rumah neneknya Indri dan Intan dan Kamil gitu. Jadi potongan lewat sawah teman-teman ya. Dan nah di sini teman-teman itu musim kemarau panjang ya, sehingga sawah di sini itu tidak dibajak atau ditanamin padi. Dan sebentar lagi itu adalah rumah yang menjadi kenangan daripada Dede Indri dan Dede Intan yang sampai saat ini bangunannya itu yang belum bisa dihuni. Gitu. Intan sama Indri gini, apa namanya? Kan Bang Adit lihat tuh di sini nih ya. Kalau melihat rumah, Indri ya, kalau melihat rumah itu gimana perasaan Indri gitu kalau melihat rumah? Sedih, jadi ingat gitu ibu sama bapak. Jadi sedih gitu ya, ingat sama ibu sama bapak. Kalau Intan gimana? Sama sedih. Sama sedih ya kalau melihat bangunan itu gitu. Jadi itu adalah
tempat yang menjadi kenangan Indri? Apa yang menjadi sangat kuat melekat dalam pemikiran Indri gitu tentang bangunan rumah ini? Karena dari awal rumah itu dibangun sendiri sama bapak. Jadi rumahnya ini dibangun sendiri sama almarhum Bapak Iwan ya. Gitu, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi Indri sama Intan ini itu bersedih karena melihat bangunan yang belum dihuni gitu, yang belum dihuni sama Indri sama Intan. Ini misalkan ini mah ya, Indri berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau ada yang bangunin gimana Indri sama Intan? Alhamdulillah bersyukur. Bersyukur. Seneng nggak Seneng. kira-kira gitu? Ya, senang banget. Berharap nggak kira-kira? Berharap. Nah jadi kawan-kawan, ini itu bawahnya itu pakai tiang, terus dicor ya bawahnya ini nih. Memang secara strukturnya Indri ini ya kuat ya. Nah gitu. Tuh, jadi seperti inilah kawan-kawan ya untuk bangunan rumah daripada Dede Indri ya, sepeninggalan almarhum Bapak Iwan teman-teman. Nih. Dan ini teh dulu almarhum ayah sendirian dulu teh ya. Iya. Tuh. Ini sih udah lumayan kuat teman-teman, tapi kalau kita lihat ini ya bangunan ini itu malah apa sih namanya teh? Mulai berkarat ya, korosi teman-teman. Di sini. Insya Allah luar biasa, sayang banget ini teh kalau tidak cepat-cepat diselesaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini ada rezeki ya buat mereka berdua buat menyelesaikan bangunan rumah ini. Dan kalau saya hitung-hitung ini teman-teman, sampai bisa dihuni ini kurang lebih sekitar menghabiskan anggarannya itu ya kurang lebih sekitar 50 juta teman-teman, 40 sampai 50 juta. Karena ini bangunannya memang gede teman-teman ya. Ini sama bangunan yang biasa kita bangun ini sangat jauh berbeda ya. Bangunannya cukup lumayan luas, dan saya juga untuk denah dalam ruangannya saya juga tidak tahu mana untuk dapur, mana untuk ruang depan gitu. Nah yang ditahu sama Indri ini untuk ruang depannya yang mana? Yang ini. Oh jadi yang depannya yang itu ya? Ya. Jadi teman-teman ya untuk depan rumahnya tuh yang ini katanya. Jadi ini nih untuk ruang depan. Ya. Ruang apa sih namanya? Ruang teras ya. Ya. Jadi ruang terasnya ini teman-teman ya ke depan sini tuh. Jadi tanah sepeninggalan almarhum ini sampai mana Intan? Sampai Oh ini aja, sampai ini aja. Yang kalau sawah itu bukan? Bukan ya, jadi ini aja nih. pohon kelapa itu yang kecil pohonnya. Oh batas. jadi pohon kelapa yang kecil. Nah, batasnya itu teman-teman untuk rumah ini itu sampai sini gitu. Jadi Indri mohon maaf nih, apa barangkali gitu di Intan gitu ya, kalau untuk menyelesaikan kira-kira ada yang bisa dijual apa tidak? Yang dijual gitu semacam Intan sama Indri itu punya tanah apa bagaimana gitu sepeninggal almarhum untuk menyelesaikan bangunan rumah ini? Tidak ada, tinggal ini aja. Jadi habis. Nah, jadi teman-teman untuk menyelesaikan bangunan rumah ini Indri ini sudah benar-benar tidak bisa. Jadi tinggal yang ditempatin aja ini tanahnya. Jadi dulu uangnya habisnya karena apa? Bangun ini sama sisanya dipakai pengobatan. Oh jadi pengobatan ya. Jadi pengobatan almarhum dan almarhumah karena dua-duanya sakit teman-teman ya, mungkin pada waktu itu dari mana gitu untuk pengobatan gitu, sehingga harta dalam bentuk tanah ya itu dijual teman-teman gitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan Dede Indri kedepannya ini bangunan rumah ini selesai dari siapapun itu, orang-orang baik ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh teman-teman kalau ngelihat ke atas mah ini sudah sangat kokoh ya. Tapi kalau memang sama korosi seperti ini ya Intan ya, Indri, berarti ini bahaya juga sayang ya.
ini mah tinggal di keramik ya. Nanti kalau ada rezeki ke depan apa teman-teman kita coba di sini kita buat polling ya, buat polling aja kepada teman-teman. Kita seperti biasa dulu itu kan sempat kita bangun rumah yatim piatu yatim ya, yang pertama kali itu yatim teman-teman. Kita membuat satu yang melihat tayangan ini gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Pembangunan jangka panjang gitu teman-teman. Contoh katakan sederhana kawan-kawanku semuanya. Ini untuk hebel katakan dapat 8 kubik ya, kita belanjanya 8 kubik dulu gitu. Terus disimpan dulu gitu. Nanti siapa yang menyelesaikannya mah siapa aja gitu ya. Gitu kalau menurut saya lebih baiknya seperti itu teman-teman ya. Jadi menyelesaikan bangunan rumah dengan anggaran jangka panjang. Ya. Gitu. Gimana Indri kalau kita bikin satu apa ya, satu kegiatan gitu ya, satu kegiatan ketika dapat rezeki kita untuk pembangunan rumah jangka panjang, kira-kira menurut Indri gimana? Kan Indri mah nih sudah gede nih, sudah ngerti nih gitu. Gimana kalau kita bikin semacam itu? Iya. Wah, boleh nggak? Boleh. Kita bikin satu cara untuk menyelesaikan bangunan rumah Indri ini dengan pembangunan jangka panjang. Contoh sederhana, Bang Adit hari ini ada rezeki buat Dede Indri, kita kumpulkan. Kalau buat untuk 8 kubik ini kita beli 8 kubik dulu ya. Contoh katakan Dede Indri dapat rezeki dari mana, dari yang lain buat makannya gitu ya, kayak macam biar ini ada rezeki dikumpul-kumpulin gitu buat orang yang bantu-bantu dari Dede Indri berasnya gitu. Bisa kalau gitu kira-kira? Bisa. Jadi kita sama-sama gitu ya. Karena teman-teman ini kalau tidak diselesaikan bangunan ini keburu lapuk ya Andri ya. Sayang bangunan. Kalau tidak terselesaikan gimana perasaan kamu? Apa? Gimana gitu? Kalau memang bangunan ini tidak terselamatkan, cuman bisa dijual jadi barang rongsokan, dijual di kilo gitu, ya. Kira-kira menurut ini bagaimana? Apa yang Indri terbayangkan? Sedih, tapi kalau takdirnya seperti itu ya gak apa-apa. Mungkin ada dari yang jalan dari yang lain. Tapi kayaknya kamu nggak terima ya? Hah? Gimana? Kamu terima nggak? Kalau Hah? gak apa-apa, sedih tapi ya udah gak apa-apa. Kalau misalkan, ya misalkan ya, Ya. bangunan rumah ini nantinya hanya menjadi ya terbengkalai, nggak sampai terpakai, terus juga besi-besi ini hanya menjadi rongsokan, itu gimana? Sedih tapi ya udah terima aja, gak apa-apa. Tapi tetap hati mah gimana gitu ya, karena ini teman-teman kalau dihitung ya dari sisi anggaran sampai seperti ini kurang lebih bisa menghabiskan sekitar, habis ini 60 juta 70. 70 berapa tadi? 70. Oh kan nggak beda jauh kan sama hitung-hitungan Mang Adit. Mang Adit 60 itu siapa tadi? Intan bilangnya 70. Mang Adit 60 nggak beda jauh. Berarti ini untuk selesai teman-teman itu kurang lebih menghabiskan sekitar ya 110 juta atau 100 juta teman. Jadi ini kalau mau menyelesaikan bangunan rumah ini kurang lebih sekitar menghabiskan anggaran 50 juta kawan-kawan ya. Kenapa? Karena bangunan ini memang cukup luas, cukup gede. Ya, ini kalau disekat ruang 2 juga nanti bisa Intan punya rumah satu gitu. Indri juga punya rumah sebelah, kalau Dika ini cukup berdua loh. Ini gede teman-teman ya, tapi kalau ada rezekinya nanti kita atur-atur aja gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini ada rezeki buat rumahnya Dede Indri gitu. Masya Allah, tabarakallah teman-teman ya. Sayang sekali ini nih, tiang-tiang ini sudah kokoh. Jadi ini akan konsepnya teman-teman itu kalau ada rezeki itu sama hebel ya, hebel dari sini tek gitu. Untuk dapur, mungkin dapur sebelah mana katanya? Di sebelah sana. Dapur sebelah sana. Kalau sebelah sini apa? Nggak tahu. Teras tinggal ini teh. Hah? Teras. Oh jadi ini teras. Ini segini, ini segini. Oh ini mana, gini gimana? Ini mana teras? Teras luar segini teh.
Oh, jadi ini teras. Teras luar tak sih. Oh, ini teras luar, teman-teman. Jadi dikeliling teras luar. Kalau untuk kamarnya berarti mungkin ini kamar ya? Ya, Ini kamar, teman-teman. Kalau ini ruang tamu gitu ya? Itu juga kamar. ya. Ya, bisa gitu ya? Kalau ini teras semua keliling gitu. Baru teman-teman ya. Jadi ke depan teras ini ya minimal menurut Mang Adit mah kamu bisa tinggal di sini ya. Gitu. Nih kalau untuk listriknya udah ada belum? Belum, Belum. belum. Jadi ini berarti baru ya di sini ya dulu. Ya, Jadi ayah itu bangun rumah ini belum sampai kelar, belum sampai jadi. ya. Oh, kalau dulu almarhum memang tinggalnya di mana? Jadi Indri dulu tinggalnya di mana? Di sana di depan Di depan. Sekarang bangunannya masih ada. ada. Sama siapa itu? Rumah punya uas sekarang. Oh, jadi dulu tinggal sama Uwa gitu ya. Indri suka di sana tinggal di situ. Iya dulu kalau masih ada bapak tinggalnya di sana. Hmm? Pas ada bapak tinggalnya di sana. Jadi pas ada bapak tinggal di sana. Kalau sekarang mah nggak sanggup, mending di sini sama bibi gitu. Iya. Masing sama bibi. Ada, masya Allah teman-teman. Oke, kesini Dede Indri, Mang Adit izin pulang dan mohon izin doanya buat Dede Indri. Bismillah dulu ya. Mohon saya pegang dulu Mang Adit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan doa anak yatim piatu itu luar biasa. Doa anak yatim piatu itu luar biasa. Semoga ada yang menyelesaikan bangunan rumah ini sampai selesai. Ya Allah, sekali lagi mudah-mudahan saya manusia berdosa, sangat berdosa, tapi sebagai manusia biasa ya Allah mudah-mudahan kabulkanlah setiap keinginan anak-anak yatim piatu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Mang Adit ya dari awal sampai akhir. Dede Indri juga sama ya. Mohon maaf lahir batin. Dipastikan Mang Adit ada salah kata, salah ucap, salah tingkah. Sekali lagi mohon maaf ya. Seperti itu aja dulu teman-temanku semuanya ya dari awal sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.